Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam Pustaka Literasi. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuat transliterasi. Jadi singkatnya, transliterasi itu adalah proses merubah tulisan Arab menjadi tulisan Latin dalam bahasa Indonesia, alias tulisan-tulisan huruf-huruf Arab itu dirubah menjadi tulisan-tulisan huruf Indonesia dari alif, ba, ta, sa sampai ya. Kemudian kita rubah menjadi A, B, C, D dan sampai Z. Nah, transliterasi ini kebetulan banyak digunakan ketika kita membuat suatu karya ilmiah, baik itu jurnal ataupun buku, yang mana dalam footnote-nya atau judulnya itu ditulis bahasa Arab kemudian dialihkan ke dalam tulisan bahasa Indonesia menggunakan huruf-huruf Latin A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada beberapa contoh bentuk transliterasi yang sudah saya rubah dari bahasa Arab kemudian ditulis menjadi tulisan Latin dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya contohkan, itu ada tulisan Ahmad Abdul Karim Al-Khuli, Iktisabul Lughah, Nadariyat wa Tatbiqat, Amman Darul Majdalawi, Lin Nashri wat Tauzi ila akhirih. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tulisan bahasa Indonesia huruf Latin dalam bahasa Indonesia menjadi Ahmad Abdul Karim Al-Khuli, Iktisab Al-Lughah, Nazariyat wa Tatbiqat, Oman Dar Majdalawi li An-Nashr wa Tauzi 2003 halaman 11. Nah, caranya nanti bagaimana untuk membuat tulisan Arab seperti ini kemudian dirubah menjadi tulisan Latin. Tentu yang menjadi fokus kita pertama adalah bagaimana cara merubahnya. Kemudian teman-teman bisa melihat pada tulisan Karim ini pada huruf I itu ada garis memanjang di bagian atas huruf I. Kemudian juga pada kata al-khuli itu huruf U-nya ada garis di atasnya. Dan di samping itu juga ada huruf Z yang di bawahnya itu kita beri titik. Nah, untuk bisa merubah tulisan Arab menjadi tulisan Latin seperti ini, kita tentu membutuhkan suatu pedoman transliterasi. Dan alhamdulillahnya itu Menteri Keagamaan dan Menteri Pendidikan itu sudah membuat transliterasi untuk menyeragamkan tulisan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia alias ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya gunakan untuk merubah tulisan Arab menjadi tulisan Latin. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait nanti ketika ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, itu perubahan menjadi huruf Latinnya itu ada apa saja. Nah, di sini seperti pada file yang saya punya, huruf sa itu nanti ditulis dengan huruf S. S yang ada titik di atasnya. Kemudian H itu ditulis dengan H, tetapi di bawahnya itu ada titik kecil. Nah, selain itu ada beberapa karakteristik yang lain yang bisa kita jadikan pedoman juga. Ini ada beberapa penjelasannya. Nanti ketika ada tulisan panjang, itu tulisannya bagaimana? Bisa dilihat seperti qala. Ini pada kata qala, qafnya itu kan panjang, qala. Nah, dalam bahasa Indonesia nanti ditulis Latin menjadi ki, kemudian a, l, a. Nah, berhubung qafnya itu besar, maka a-nya itu diberi tanda garis.
yang menunjukkan bahwa huruf Qa tersebut itu dibaca panjang. Nah, sekarang kita ingin mencoba membuat tanda-tanda seperti itu bagaimana dalam Microsoft Word. Sebelumnya ini saya tutup terlebih dahulu ya untuk yang pedoman transliterasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Ini saya perbesar terlebih dahulu biar terlihat. Nah, di sini kita ada contoh di bawahnya itu sama persis seperti di atas, tetapi belum menggunakan tanda seperti garis ataupun titik di bawah huruf Z. Langkah yang pertama adalah kita masuk pada insert, menu insert Microsoft Word. Kemudian kita masuk pada menu simbol. Nah, setelah itu kita klik more simbol. Nah, teman-teman bisa diperhatikan karena di sini tadi misalkan kita menggunakan huruf apa, nanti ini disesuaikan. Misalkan saya Calibri ya, Calibri misalkan. Nah, untuk subsetnya itu nanti kita pilih yang combining diacritical mark. Combining diacritical mark. Nah, sekali lagi sebelum kita menulis atau memberi tanda-tanda asing, baik itu tanda garis ataupun titik di bawah huruf, terlebih dahulu kita membuat alternatif tombol. Sehingga ketika kita ingin memberikan tanda garis ataupun titik itu tidak dimasukkan satu-satu, tetapi langsung kita bermain dengan tombol dalam keyboard laptop kita. Cara yang pertama, kita membuat atau mencari garis atas. Nah, ini ada garis atas. Kemudian kita buatkan tombol alternatifnya biar nanti ketika menulis itu tidak memasukkan satu-satu tetapi langsung kita menggunakan tombolnya. Kita klik pada bagian shortcut. Kemudian pada press new shortcut key kita mau membuatnya itu alternatif plus key. Nah, alternatif plus key biar nanti ketika kita mau memberikan garis panjang seperti di atas huruf itu kita tinggal klik Alt plus key. Kalau sudah kita klik send. Nah, nanti masuk pada current case. Nah, kalau sudah kita klik close. Nah, sekarang kita mau menambahkan tombol alternatif untuk titik di bawah huruf. Titik di bawah huruf, maka kita cari titik yang berada di bawah huruf. Nah, ini ternyata ini ketemu. Kemudian langkah selanjutnya seperti tadi, klik shortcut key, kemudian press new shortcut key. Karena tadi kita sudah Alt plus key, maka selanjutnya kita gunakan Alt plus W saja. Jadi teman-teman terserah ya mau Alt plus key atau W atau A atau B itu terserah. Yang penting nanti kita ingat letak-letaknya. Nah, karena tadi sudah saya gunakan Alt plus key untuk tanda titik, ini saya buatkan tombol alternatif dengan membuat Alt plus W. Biar tidak lupa dan tidak masuk lagi ke simbol-simbol ini. Kalau sudah, kita klik assign. Nah, nanti ada masuk current case. Kalau sudah, baru kita close. Nah, sekarang tombol alternatif itu sudah tersimpan. Maka selanjutnya kita langsung saja menulis pada Microsoft Word, memberikan tanda-tanda garis tadi dan titik tadi pada tulisan Latin. Kita lihat pada tulisan Karim itu huruf I-nya ada tanda garis. Maka untuk memasukkannya kita letakkan kursor setelah huruf I. Kemudian kita klik pada tombol Alt plus key. Karena tadi kita sudah membuat tombol alternatif untuk garis yaitu Alt plus key. Kita klik Alt plus key. Nah, maka nanti garisnya, garis di atas huruf I itu akan muncul yang menandakan bahwa itu bacaan panjang Karim, Abdul Karim, seperti itu.
Kemudian sama pada huruf O, kita juga ingin memberikan tanda di atasnya, maka sama kita klik ALT plus Q, maka akan muncul tanda garis di atas huruf O. Selanjutnya kita membuat garis di atas huruf A, masukkan saja ALT plus Q, maka akan muncul tanda garis di atas huruf A. Nah, sekarang ini nazariyat. Ternyata huruf Z itu ada tanda titik di bawahnya. Maka kita letakkan kursor setelah huruf Z. Kemudian karena tadi kita sudah membuat tombol alternatif I pada tombol ALT plus W, maka kita klik ALT plus W. Nah, di sini maka akan muncul titik kecil di bawah huruf Z. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu semuanya. Tatbiqat, ini huruf T ada tanda titik di bawahnya. Kemudian huruf A ada tanda garis di atasnya. Begitu juga dengan tombol huruf A dan sampai dengan terakhir. Nah, sudah jadi Ahmad Abdul Karim Al-Khuli, Iktisab Al-Lughah Nazariyat wa Tatbiqat Oman Dar Al-Majdalawi li An-Nashr wa At-Tauzi. Jadi begitu cara membuat atau memberikan tanda asing, baik itu garis ataupun titik di bawah huruf dalam penulisan transliterasi, yaitu tulisan Arab kita rubah menjadi tulisan Latin dalam bahasa Indonesia. Demikian untuk video tutorial penulisan transliterasi pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.